Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, ketemu lagi bersama saya Tommy Kurniawan dan saya Zizi Syahab. Tentunya dalam acara yang selalu ditunggu-tunggu oleh pemirsa dan juga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Apalagi kalau bukan berita Islami masa kini. Ya, dan berita pertama nih mengenai segitiga bermuda ya Zia. Nah, segitiga bermuda selama ini dari kecil sih aku pernah baca satu buku itu tentang dialog dengan jin. Jadi itu katanya segitiga bermuda itu adalah kawasannya iblis, singgasananya iblis. Bener gak sih? Tapi bukannya iblis itu bukan cuma berada di atas laut ya, tapi itu ada dalam diri kita. Nah, itu jin. Itu jin ya. Kalau iblis kan ya, berwujud leadernya ya? Mungkin. Apa? Nah, leader aku nggak ngerti itu. Detailnya seperti apa, langsung kita lihat aja penjelasannya. Ini dia. Benarkah segitiga bermuda singgasana iblis di dunia? Pemirsa beriman, seperti telah kita ketahui bahwa iblis merupakan pemimpin dari para setan yang selalu menggoda manusia untuk memalingkan diri dari Allah Ta'ala. Imam Al-Ghazali mengisahkan, iblis dulu merupakan malaikat yang sangat taat dan karena ketaatannya mereka memiliki nama-nama pemberian di tiap tingkatan langit, seperti As-Sajid yang artinya ahli sujud, At-Taqi yang memiliki arti selalu bertakwa, dan lain-lain. Tak hanya terkenal dengan nama-nama yang memiliki arti mulia. Dahulu, iblis juga merupakan salah satu malaikat penghuni surga yang doanya terkenal makbul atau langsung dikabulkan. Semua kemuliaan itu dimiliki oleh iblis sebelum dirinya mendapat laknat Allah karena menolak perintah Sang Khalik, seperti tertulis dalam firman Allah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Sejak saat itu, iblis terusir dari surga, bersumpah akan membuat manusia berpaling dari Sang Pencipta. Segala cara dilakukan untuk bisa menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk membuat istana dengan singgasana yang begitu luas di bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya singgasana iblis berada di atas laut. Ia mengirim bala tentaranya, kemudian mereka menggoda manusia. Yang paling agung bagi iblis adalah setan yang paling besar godaannya. Hadis riwayat Muslim 5031. Markas besar iblis ini berada di tengah-tengah samudra. Mereka memilih lautan karena luasnya yang mencapai 3/4 dari luas bumi. Iblis membangunnya dengan tujuan untuk menandingi arasy atau singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa beriman, layaknya sebuah kerajaan, istana iblis ini juga dipenuhi dengan pengawal dan pengikut-pengikutnya. Iblis juga mengatur kejahatan dan kemaksiatan dari istananya ini. Kemudian mengirim bala tentaranya menuju daratan untuk menjalankan aksi menggoda manusia. Lalu, di manakah letaknya singgasana iblis itu? Allah lebih mengetahui segalanya. Tapi ada beberapa indikasi yang bisa kita temukan dalam hadis yang bisa menjadi petunjuk bagi kita untuk mengetahui letak singgasana iblis. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, singgasana tersebut ada di atas air yang terletak di barzah. Barzah di sini bukan mengacu kepada alam peralihan, tapi kepada apa yang tertulis dalam firman Allah. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas atau barzah yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Barzah di sini yang dijadikan ciri lokasi singgasana iblis merupakan lokasi di mana bercampurnya dua jenis air yang berbeda di lautan. Jika melihat kepada ciri-ciri ini, ada satu lokasi yang memang menjadi tempat bercampurnya dua jenis air yang berbeda jenis, sehingga membuat seolah ada dinding pemisah.
Lokasi tersebut adalah Selat Gibraltar yang memisahkan benua Eropa dan Afrika. Jika dilihat dari atas, arus Selat Gibraltar seperti ada dinding pemisah dan berbeda warna. Hal ini karena adanya perbedaan suhu, kadar garam, dan kerapatan air antara Samudra Atlantik dan Lautan Mediterania. Sudah menjadi sifat air untuk bergerak dari kerapatan tinggi menuju kerapatan rendah, sehingga air di selat ini bergerak dari Laut Mediterania ke Samudra Atlantik. Meski begitu, tidak banyak yang mengaitkan lokasi ini dengan keberadaan singgasana iblis. Malah ada lokasi lain yang seringkali dikaitkan dengan keberadaan kerajaan iblis karena banyaknya kejadian yang penuh misteri di sana. Lokasi tersebut adalah segitiga Bermuda yang tersohor. Segitiga Bermuda merupakan wilayah yang berada di Samudra Atlantis yang memiliki luas 4 juta kilometer persegi. 3 lokasi yang menjadi titik yang membentuk segitiga adalah Pulau Bermuda sebagai titik di bagian utara, Puerto Rico sebagai titik di bagian selatan, dan kota Miami, Florida sebagai titik di bagian barat. Wilayah ini dikenal sebagai wilayah mematikan, penuh misteri karena banyak pesawat serta kapal yang hilang saat melewatinya. Yang paling terkenal adalah peristiwa hilangnya penerbangan 19 yang merupakan kesatuan angkatan udara dari 5 pesawat pembom Angkatan Laut Amerika Serikat. Penerbangan itu terakhir kali terlihat saat lepas landas di Fort Lauderdale, Florida pada tanggal 5 Desember 1945. Pesawat-pesawat pada penerbangan 19 dibuat secara sistematis oleh orang-orang yang ahli penerbangan dan kelautan untuk menghadapi situasi buruk. Namun tiba-tiba dengan mudah menghilang setelah mengirimkan laporan mengenai gejala pandangan yang aneh dan dianggap tidak masuk akal di wilayah Bermuda. Setelah itu, dikirimkanlah regu penyelamat untuk menjemput penerbangan tersebut, namun regu penyelamat itu juga ikut lenyap. Belasan pesawat serta kapal laut yang terkenal hilang di wilayah ini. Itu belum termasuk kapal-kapal serta pesawat lain yang tidak tersorot oleh media dan hanya jadi cerita di antara para pelaut, penerbang, serta warga yang berada di wilayah tersebut. Mengenai sebabnya, para ilmuwan dari berbagai penjuru dunia mempunyai teori tersendiri seperti gas, metana, pusaran air, gempa laut, anomali gravitasi, hingga pangkalan UFO milik alien di planet bumi. Berangkat dari petunjuk yang ada pada hadis, beberapa ilmuwan muslim juga mengaitkan keanehan yang terjadi di segitiga Bermuda sebagai indikasi adanya kekuatan di luar dunia manusia yang berada di sana. Namun mengenai kebenarannya, hanya Allah yang lebih mengetahui segala sesuatu. Terlepas dari benar atau tidaknya segitiga Bermuda sebagai lokasi singgasana iblis bersama pasukan setan serta jin, gangguan yang mereka lakukan adalah suatu kepastian. Maka dari itu, alangkah baiknya kita tidak hanya bertanya-tanya di mana singgasana itu berada, tapi juga meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita. Semoga paparan kami bisa memberikan manfaat dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu ya. Iya, betul sekali. Jadi memang mengenai alam itu semua dan isinya itu adalah semua rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Karena memang Allah yang menciptakan. Nah, mengenai masalah ada sering hilangnya kapal di segitiga Bermuda dan lain sebagainya, bahkan juga ada isu bahwa di segitiga Bermuda itu juga tempatnya Dajjal. Karena tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya itu sudah memprediksi hal ini akan terjadi sekarang. Maka dari itu ada sebuah hadis bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 maka akan dijauhkan dari fitnah Dajjal. Dan barang siapa yang membaca 10 artinya maka ia akan masuk surga. Amin. Begitu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah ada tuh, ya, sudah ada antisipasinya. Oke. Dan sekarang kita sebagai manusia harus membentengi diri nih pemirsa. Sering-sering baca ta'awud. Jangan ke tempat-tempat yang bisa jalannya bertigaan karena orang ketiga setan. Oh gitu ya.
orang ketiga setan. Kok gitu? Iya, Tapi karena kalau ada wujudnya kan manusia. karena sekarang lebih serem manusia kebanyakan Tom. Tapi gitu katanya ya. nih ada sebuah mitos kalau Iya. foto bertiga yang di Iya. tengah-tengah itu bisa mati. Oh, wah sering dengar tuh di daerah tuh. Zaman dulu sih orang tua Foto sering ngomong bertiga gitu. atau orang ketiga sih? Kita bahas nanti soal si ketiga ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami masa kini.